Mestinya partai-partai politik yang bergabung dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto itu fokus saja kerja bantu presiden. Ukir prestasi buat legacy. Jangan buang-buang energi ya untuk mengomentari sikap dan posisi politik PDI Perjuangan begitu. Saya ke Bang Ansy dulu, Bang Ansy. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat Mbak Puan tadi baru saja di DPR itu menegaskan lagi posisinya bahwa singkat, jelas, artinya tidak abu-abu? Ya Mbak Puan menjawab pertanyaan wartawan. Wartawan yang bertanya dan Mbak Puan menjawab. Ya, Saya artinya ingin apakah tegaskan, Anda melihat bahwa tudingan posisi abu-abu ini membuat resah PDI gitu? PDI Perjuangan itu bukan partai abu-abu yang pragmatis dan oportunis. Sikap dan posisi politik PDI Perjuangan itu jelas, lugas, dan tegas sebagai partai penyeimbang. Apa itu partai penyeimbang? Partai penyeimbang itu adalah partai yang memposisikan diri di luar pemerintah dan memainkan peran sebagai mitra strategis dan juga mitra kritis. Menurut kami sikap politik ini adalah sikap politik yang sudah berdasarkan konstitusi kita dan pilihan sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensil. Jadi berdasarkan sistem ketatanegaraan kita tidak memilih sistem parlementer yang mengenal oposisi dan juga koalisi dalam perspektif oposisi biner, vis a vis. Tetapi kami melihat sistem presidensil ini adalah sistem yang memberi ruang kepada partai politik untuk bergabung dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan sembari memainkan peran secara proporsional. Jika kami melihat pemerintah Presiden Prabowo Subianto menjalankan kebijakan dan program kerjanya sesuai dengan konstitusi dan sejalan dengan kepentingan rakyat, maka kami akan mendukung dan memberikan apresiasi. Tetapi jika sebaliknya, kami lihat tidak sesuai dengan konstitusi dan bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kami memberikan sikap kritis berupa evaluasi, kritisisme, dan menurut kami ini adalah bagian dari upaya untuk membangun demokrasi politik yang sehat. Ya, Kita tahu oke. bahwa PDI Oke. Perjuangan Dari ya, yang Anda sampaikan, memang menurut Anda PDIP di sini dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah sebagai penyeimbang begitu. Tapi kalau Anda melihat apa sebenarnya motif dari sejumlah parpol yang menyoroti bahwa PDIP abu-abu, ini isunya kembali bergulir begitu, Bang ya Andi? bukan urusan kami untuk mengomentari posisi sikap politik dari partai-partai politik yang lain. Oke. Mestinya partai-partai politik yang bergabung dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto itu fokus saja kerja bantu presiden. Ukir prestasi buat legacy. Jangan buang-buang energi ya untuk mengomentari sikap dan posisi politik PDI Perjuangan begitu. Jadi Oke. kalau kami lihat ini Presiden Prabowo pada level paradigma, school of thought, ini udah bicara hal-hal yang prinsipil, mendasar, dan fundamental. Menyangkut kedaulatan bangsa, Baik. kemandirian ekonomi, tetapi pada level kebijakan, level hasil implementasi, Iya. ini dikritik oleh banyak pihak, amburadul. Dan kita tahu bahwa ya banyak ketua umum partai dan juga politisi dari partai-partai yang menjadi pendukung Presiden Prabowo itu duduk dalam jabatan menteri, wakil menteri, posisi kementerian teknis. Mestinya Oke, oke, baik. kerja bantu Presiden Prabowo. Baik, oke. Kalau Pak Syarif melihat seperti dengan yang sudah disampaikan Mbak Puan tadi di DPR dengan tegas bahwa tidak abu-abu, jelas. Apakah Anda juga sudah melihat bahwa posisi PDIP ini sudah menjadi penyeimbang atau memang masih abu-abu kesannya? Menyangkut statement Mbak Puan dan teman-teman di PDIP, menurut hemat kami itu adalah merupakan hak prerogatif dan kebijakan internal yang patut kita apresiasi. Ya. Kita berikan suatu tanggapan bahwa proses check and balance itu akan semakin bagus di parlemen. Dan kalau PDIP dalam hal ini sama dengan yang pernah dilakukan oleh Demokrat juga sebagai pernah menjadi the ruling party dan juga pernah menjadi oposisi,
tentu proses demokrasi itu di dalam mengawal pemerintahan itu saya pikir akan memperkaya alam demokrasi ini. Karena itu juga memang sudah diamanatkan oleh konstitusi. Jadi saya memberikan juga apresiasi atas sikap daripada PDIP, dan itu adalah hak daripada PDIP seperti dengan yang pernah dilakukan oleh Demokrat juga. Mari kita memberikan suatu kesimpulan bahwa ini adalah untuk memperkaya demokrasi dan juga pada dasarnya akan menguntungkan rakyat Indonesia. Baik, Demokrat pernah dalam posisi oposisi. Nah, menurut Anda seharusnya seperti apa PDIP, Pak Syarif? Masukan-masukan yang positif dari teman-teman yang tidak berada dalam pemerintahan ataupun yang berada di luar pemerintahan. Saya pikir itu adalah suatu hal yang sangat bagus buat demokrasi kita. Oke, Pak Syarif, berarti menurut Anda saat ini Indonesia lebih membutuhkan oposisi yang tegas dibanding posisi di tengah alias penyeimbang, begitu? Jadi memang pada dasarnya ini negara kita ini kan negara besar, sehingga perlu satu proses pengawalan di mana proses demokrasi itu tetap dijunjung, proses check and balance itu tetap diangkat, tetapi dengan satu tujuan bahwa ini adalah demi kepentingan bersama. Dan saya pikir semua partai-partai juga akan memiliki sikap yang demikian, memiliki sikap bahwa ya tentunya kita menginginkan agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan bagus, semua program-programnya yang dicanangkan itu bisa berjalan dengan bagus, dan kalau ada terjadi ketidaksempurnaan, tentu kewajiban dari partai-partai, apakah partai-partai itu yang berada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, untuk memberikan masukan. Nah, ini saya pikir perlu satu kebersamaan di dalam hal ini. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari PDIP itu ya patut mendapatkan suatu apresiasi dari kami, karena itu adalah tentunya saya yakin dan percaya itu ada demi kepentingan bangsa dan negara. Saya pikir itu. Oke, tapi kalau misalnya melihat, saya ke Bang Ansy lagi. Kalau posisi PDI sudah jelas, mungkin bisa diberikan dua contoh, Bang Andi. Apa sebenarnya contoh kebijakan pemerintah yang didukung penuh PDIP dan apa yang sebenarnya dikritik? Singkat saja, poin-poinnya supaya jelas. Ya, yang pertama kami mengapresiasi pernyataan yang disampaikan oleh senior Partai Demokrat ya, Pak Syarif Hasan, yang memberikan apresiasi dan juga menghormati, menghargai sepenuhnya sikap politik PDI Perjuangan. Inilah memang sikap-sikap politik kenegarawanan seperti ini yang mestinya kita harapkan, bahwa antara partai politik perlu juga menghormati yurisdiksi, otonomi dan juga kedaulatan partai-partai politik ya yang lain begitu. Nah, kalau bicara soal itu, kita bisa lihat kalau teman-teman Kompas TV itu sering misalnya mengamat-amati ya sikap politik PDI Perjuangan lewat rapat kerja ataupun RDP di DPR RI Komisi 1 sampai Komisi 13, tentu tahu bagaimana sikap politik PDI Perjuangan memberikan kritik-kritik konstruktif dalam program makan bergizi gratis misalnya, KDMP misalnya. Nah, itu kami memberikan catatan terutama dalam aspek implementasi tata kelola pada level aksi di lapangan. Kami memberikan catatan hal-hal itu ya. Sementara kalau kami melihat bahwa memang hal-hal yang sudah benar dilakukan, ya kami juga memberikan penilaian secara proporsional. Apa itu? Apa program-program apa misalnya? Sikap yang rasional, sikap-sikap yang konstitusional dan sikap-sikap yang proporsional itu selalu kami sampaikan begitu kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini. Kami mengatakan satu hal bahwa di banyak negara misalnya, MBG, kalau kita tangkap substansi persoalannya, ini adalah suatu program yang sangat baik. Karena memberi makan kepada siswa-siswa kita. Tetapi kami juga memberikan catatan bahwa visi besar Presiden Prabowo yang baik ini harus bisa diterjemahkan menjadi policy yang benar, lalu diterjemahkan pada level aksi implementasi dalam bentuk tata kelola yang benar. Yang terjadi di lapangan, justru implementasinya itu adalah perburuan rente. Itu yang menjadi persoalan misalnya. Begitu juga soal KDMP. Presiden Prabowo bicara soal pentingnya koperasi ada di desa-desa,
dan koperasi ini menjadi sokoguru perekonomian bangsa kita. Tetapi ketika kita lihat di level implementasi, yang itu harusnya dilakukan oleh para menteri teknis, ini kan menjadi persoalan. Ya, bukankah itu merupakan kritisisme yang didasarkan pada data yang valid dan akurat, proses penalaran yang benar, dan kami sampaikan itu secara rasional dan proporsional saja begitu. Baik, Bang Ansy, kalau begitu, jadi kalau Anda lihat yang kami dari motif politik misalnya, di balik tudingan ini bagaimana? Di balik tudingan oleh Demokrat. Kami juga memberikan apresiasi misalnya, jika di masa lalu ya kita tahu bahwa para petani kerap kali berteriak, mengeluhkan soal sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Hari ini kita harus akui bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu lebih baik dalam menata, mengelola, dan juga mendistribusikan pupuk subsidi ini kepada para petani. Baik, kami mengerti Bang Ansy bahwa memang ada beberapa program yang memang didukung oleh PDIP dan juga memang ada yang memang harus dikritik. Tapi memang Anda tidak memungkiri bahwa kritiknya bersifat konstruktif begitu. Saya ke Pak Syarif terlebih dahulu. Pak Syarif, jadi kalau misalnya Mbak Puan sudah tegas terkait dengan posisinya saat ini yang tidak abu-abu, jelas begitu, apakah Anda menganggap bahwa polemik ini sudah selesai atau memang masih menantikan langkah politik dari sikap politik dari PDIP? Pak Syarif? Halo, tolong diulangi, baru masuk. Saya baru masuk, Mbak. Oke, Pak Syarif, jadi saya ulang, kalau misalnya Mbak Puan tadi sudah menyampaikan bahwa posisinya tegas, tidak abu-abu, apakah Anda menganggap atau Demokrat menganggap bahwa polemik ini sudah selesai atau memang masih menantikan sikap politik dari PDIP sendiri? Terus terang saja, apapun sikap PDIP dalam hal ini tentu kita memberikan apresiasi karena itu adalah hak independen setiap partai dan partai manapun tidak bisa memberikan suatu komentar ataupun tanggapan. Tetapi kami memiliki suatu persepsi yang sama bahwa apapun kebijakan teman-teman di PDIP itu adalah demi kepentingan rakyat dan demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi sekali lagi mari kita berpikiran positif bahwa kebersamaan itu di dalam membangun bangsa sangat dibutuhkan oleh bangsa ini dan di dalam membangun itu proses demokrasi juga harus kita kedepankan sehingga iklim dari pembangunan itu betul-betul dirasakan oleh rakyat. Nah, sekali lagi ya kita tunggu bagaimana perkembangan ke depan. Kami tetap berpikiran positif bahwa semuanya ini adalah demi kepentingan bersama dan demi kepentingan bangsa dan negara. Saya pikir itu dan kita adalah mitra dan tentunya kita harus bekerja sama untuk bergandengan tangan untuk mensukseskan apa yang diinginkan oleh rakyat. Saya pikir itu, Mbak. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangannya bersama kami di Kompas Petang, juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bang Ansy Lema, dan juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak Syarif Hasan. Terima kasih, salam sehat selalu.